Fancy Member, Shalom. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang pasti kalian udah siap buat ikut ibadah online kali ini. Oh iya, sebelum itu aku mau ingetin nih ke kalian semua. Jangan lupa untuk siapkan sikap yang serius selama ibadah. Siapkan note supaya kalian bisa mencatat poin-poin yang penting. Serta jangan lupa untuk matikan notifikasi handphone kalian. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu pada setiap kami. Kami mengucap syukur kok kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah online. Tuhan, kiranya ibadah online ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kiranya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya.
kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati cinta-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir setiap cinta-Mu ya Allahku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga bersyukur Kau selalu memberikan kami kesehatan, melimpahkan kami dengan kesehatan hanya daripada-Mu Tuhan di tengah pandemi yang mewabah ini Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti jalannya ibadah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom versi member, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita dengerin firman, yuk siapin hati dan telinga kalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa juga siapin catatan atau notes di HP kalian ya. Nah, karena kita di hari ini masih ada di bulan April, berarti tema bulan ini adalah qualified. Maka yang akan aku bahas nggak akan jauh-jauh dari tema bulan ini, yaitu dipilih untuk menjadi pemenang. Siapa di antara kalian yang belum sadar atau belum tahu kalau kita ini adalah para pemenang? Kalau kita ini adalah orang-orang yang berhasil. Kalau minggu kemarin Kak Mary bilang kita ini adalah orang-orang yang sukses. Nah,
Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba baca di 1 Korintus 15 ayat 57 versi bahasa Indonesia masa kini dan Roma 8 ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit atas maut, maka kita dilayakkan untuk menjadi pemenang. Kita dilayakkan untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Bahkan di ayat Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau kalian sudah ada di dunia ini, kalau kalian sudah lahir di dunia ini, berarti Tuhan itu sudah punya rencana atau tujuan yang sangat baik buat hidup kalian. Nah, sekarang kan kalian udah tahu nih kalau kita ini adalah orang-orang yang berhasil, kalau kita ini adalah orang-orang yang sukses. Bahkan tadi dikatakan kan di Roma 8:37, kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apakah dengan begitu kalian akan leha-leha? Kalian akan bermalas-malasan menunggu kemenangan itu datang sendiri menjemput kita? Enggak kan? Nah, kalau kita cuma diem aja, kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak take action, gimana kita bisa jadi orang yang berhasil? Makanya kita itu harus mengejar, kita harus menjemput goals atau tujuan kita. Nah, kalian pasti tahu kan orang-orang yang juara 1 dalam setiap perlombaan. Apakah setiap harinya dihabiskan dengan berleha-leha? Apakah setiap harinya dia cuma bermalas-malasan di atas kasur, scrolling TikTok, scrolling Instagram, atau mungkin nonton serial Netflix? Enggak toh. Pasti mereka habiskan waktunya untuk latihan. Ada harga yang mereka bayar untuk menjadi juara 1, yaitu latihan. Mungkin latihannya nggak cuma 1 atau 2 hari atau 1-2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun mereka latihan. Mereka membayar harga mungkin dengan waktu, dengan tenaga. Mereka mengorbankan waktu tidurnya, mereka mengorbankan waktu istirahatnya, mereka mungkin mengorbankan waktu bareng keluarga, waktu bermain sama teman. Ketika teman-teman yang lain lagi asik jalan-jalan sana sini, pemenang itu menghabiskan waktunya untuk latihan. Nah, atau mungkin kalau misalnya kalian pingin jadi juara kelas atau nilai yang bagus, dapat nilai yang bagus, kalian kan pasti akan belajar siang sampai malam, atau mungkin kalian ikut les sana sini. Kalian mungkin sama kayak tadi mengorbankan waktunya bermain untuk belajar. Mungkin ketika kalian diajak main yuk, kalian pasti akan berpikir, enggak deh, mending waktuku aku habisin buat belajar, aku harus ngejar materi ini itu, ya kan? Nah, kenapa sih kok kita harus bergerak? Ya karena supaya goals kita atau keberhasilan kita ini tercapai. Tapi biasanya untuk mencapai keberhasilan itu ada aja penghalang yang kita lewati, yang kita dapatkan untuk mencapai keberhasilan itu. Nah, di sini aku mau nyebutin penghalang yang paling sering kita alami atau paling sering kita dengar. Yang pertama, yaitu laziness atau kemalasan. Ya kan? Kita kan paling sering atau paling mungkin kita sendiri mengalami yaitu kemalasan itu tadi. Coba kita baca di Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah,
maksud dari yang buruan itu tadi adalah goals kita, tujuan kita, keberhasilan kita. Kalau kita cuma males-malesan, kalau kita cuma berleha-leha, ya goals kita nggak akan tercapai, ya kita nggak bakal menangkap buruan kita. Bahkan di ayat Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, maksud dari ayat ini adalah ketika kita pengen punya nilai yang bagus, ketika kita pengen punya badan yang bagus, atau mungkin muka yang bersih, tapi kita malas belajar, kita malas olahraga, pola makan gak teratur, gak sehat, atau mungkin kita malas pakai skincare dan lain sebagainya, apakah goals kita atau tujuan kita akan berhasil? Enggak kan? Kalau kita pengen nilai bagus tapi kita malas buat belajar, ya kita nggak bisa dapat nilai yang bagus. Itu cuma jadi angan-angan aja. Bahkan itu cuma jadi wacana yang cuma berhenti di mulut aja. Cuma sekedar ya aku pengen nilai yang bagus, ya kan? Beda cerita kalau misalnya kita ini kepengin nilai yang bagus, terus kita rajin belajar, kita rajin kerjain soal, kita rajin bikin rangkuman, itu kan pasti suatu hari kita akan mencapai tujuan kita, yaitu nilai yang bagus itu tadi. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, kita pasti akan menuai hasilnya. Terus penghalang yang kedua, penghalang untuk mencapai tujuan kita adalah inkonsistensi atau tidak konsisten. Ayo, siapa yang di sini masih suka nggak konsisten? Sikap yang nggak konsisten ini tuh cenderung gampang terombang-ambing. Misalnya nih, kalian punya planning, oh aku seminggu ini mau olahraga deh biar sehat. Oke, di hari pertama kita masih semangat, kita semangat lah hari pertama semangat, hari kedua masih semangat. Nah, hari ketiga biasanya nih badan kita udah mulai jarum, sakit semua, terus akhirnya nggak deh, libur dulu olahraganya. Begitupun juga hari keempat karena badannya masih sakit semua. Terus habis gitu hari kelima, oke deh, mulai olahraga lagi. Terus hari keenam tugas kalian numpuk, akhirnya libur dulu deh, aku mau ngerjain tugas. Nah itu loh sikap kita yang nggak konsisten, yang membuat kita lebih lama untuk mencapai goals kita atau tujuan kita. Lalu penghalang yang ketiga untuk mencapai tujuan kita adalah loser mentality atau biasa kita kenal dengan mental pecundang. Nah, mental pecundang ini biasanya cenderung gampang menyerah. Ketika kita disenggol sedikit sama masalah, kita pasti akan langsung ciut, langsung menyerah. Enggak deh, enggak dulu. Oke, ya gitu kan? Padahal kita tuh harus menghadapi masalah itu. Kalian perlu ingat kalau kita ini punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Tuhan kita ini lebih besar daripada masalah kita. Ya kita harus bergantung sama Tuhan. Sekarang coba kita buka di Yesaya 41 ayat 10. Gini firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nih kan, Tuhan ini akan senantiasa ada bersama kita. Tuhan akan memegang tangan kita sampai kita berhasil, sampai mencapai kemenangan kita. Jadi kita nggak perlu takut sama masalah yang kita hadapi. Karena pun Tuhan sendiri ngasih masalah pun, kita pasti akan bisa hadapi itu. Tuhan nggak pernah ngasih masalah yang nggak bisa kita hadapi. Jadi kita nggak perlu takut lagi karena Tuhan ada sama bersama kita. Nah, kalian kan udah tahu tuh ketiga penghalang yang sering kita temui, yang paling banyak kita temui. Nah, harus ngapain sih biar kita ini bisa sampai pada goals kita, sampai pada tujuan kita, titik keberhasilan kita? Kuncinya itu cuma satu, yaitu ketekunan. Kita ini butuh banget yang namanya ketekunan.
tekun untuk berdoa, tekun untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, tekun untuk berusaha. Nah, kita nggak bisa pilih salah satu, nggak bisa cuma aku tekun dalam doa aja deh, ya Tuhan aku pengen nilai bagus, tapi kalian nggak berusaha, ya nggak bisa. Apalagi kalau kalian cuma tekun berusaha nggak berdoa, coba berusaha nggak berdoa, ya nggak bisa, nggak bakal tercapai keinginan kalian atau goals kalian. Kita itu harus maksimal dalam semua aspek. Kita harus maksimal dalam berdoa, kita harus maksimal dalam berusaha, baca firman, supaya goals kita ini tercapai atau tujuan kita ini tercapai. Nah, kesimpulanku pada hari ini adalah jadilah umat pemenang. Tadi kan di Roma 8 ayat 37 disebutkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, kalian sadar gak sih kalau apa yang kita butuhkan itu udah disediakan sama Tuhan di depan mata. Tinggal kita aja yang memanfaatkan, tinggal kita aja yang mengerjakan bagian kita, yaitu berusaha melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dan senantiasa berdoa. Jangan lupa untuk senantiasa bergantung sama Tuhan. Nah, Tuhan itu pasti akan buka jalan kok, yaitu tadi dengan catatan kalian harus tekun. Kalian harus punya ketekunan. Jadi, bersama-sama dengan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi akan merasa lebih ringan dan kita akan menjadi para pemenang. Kita akan mencapai pada titik kesuksesan kita, keberhasilan kita. Oke? Semangat teman-teman untuk menghadapi hal-hal yang mungkin kalian anggap berat, tapi jangan khawatir karena Tuhan ini ada bersama-sama kita. Tetap kerjakan bagian kalian, maka Tuhan akan membantu. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap telinga yang mendengar, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa tertanam dengan baik di hati mereka Tuhan, dan mereka bisa menjalankan apa yang sudah mereka dengarkan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu tekun dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami bisa mencapai pada titik keberhasilan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu sendirian Tuhan dalam melewati ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap friendship member Tuhan. Kiranya Kau melimpahkan mereka dengan kesehatan yang hanya daripada-Mu Tuhan di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati apa yang mereka kerjakan, sekolah mereka ataupun apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Engkau membuat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami di ibadah youth selanjutnya dengan semangat yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, gimana nih guys firman hari ini? Pasti kalian sudah sangat terberkati kan? Dan yang pasti kalian sudah mencatat poin-poin yang penting. Oh ya, aku juga mau ingetin nih ke kalian semua, jangan lupa setiap hari Senin ataupun Selasa jam 7 malam ada FC online. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, yuk buruan follow di @youthfrenzy supaya kalian gak ketinggalan informasi penting. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Youth Frenzy. Okay guys, that's it for our online service today. See you next week and God bless you.